Halo, Assalamualaikum sahabat tani semuanya. Saya ucapin terima kasih karena Anda sudah klik video ini. Dan video ini adalah episode kedua seri Q&A atau tanya jawab. Jadi Anda tanya di kolom komentar dan saya jawabnya pada sebuah video biar yang lain juga tahu informasinya. Tetapi sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu. BIM! Nah, buat Anda yang baru gabung di channel ini, perkenalkan nama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Dan saya tuh sudah bertugas sejak tahun 2009. Jadi, saya mengingetin dulu deh buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe dulu. Dan juga aktifkan tombol loncengnya sebagai wujud Anda dalam mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Oke, langsung aja kita mulai ya sahabat tani. Pertanyaan pertama dari akun Muda Dalam. Vegetatif itu apa? Nah, gini ya sahabat tani, semua makhluk hidup itu pasti melewati dua masa kehidupan, yaitu pertama adalah masa pertumbuhan dan yang kedua adalah masa berproduksi. Dan sama juga dengan tanaman. Masa pertumbuhan tanaman mulai dari dia kecil sampai dia sebelum berproduksi. Dan masa itu disebut dengan fase vegetatif. Dan ketika tanaman itu sudah mulai berproduksi, dimulai dari munculnya bunga sampai menghasilkan buah atau umbi ya sahabat tani, dan itu tuh sudah siap dipanen, itu disebut dengan masa generatif. Dan mumpung bahas soal vegetatif dan generatif, saya mau nambahin ya sahabat tani informasi tentang fungisida berbahan azol yang pastinya sudah sangat populer di kalangan petani. Misalnya difenoconazole pada merek apa kira-kira? Skor ya sahabat tani. Kemudian propiconazole pada merek apa? Filia ya sahabat tani contohnya, dan azol-azol yang lain. Sebenarnya ya sahabat tani, azol ini tuh tidak bisa sembarang pakai, terutama pada fase vegetatif, karena menurut beberapa referensi ya sahabat tani disebutin bahwa fungisida golongan azol itu ya sahabat tani ternyata memiliki kemampuan buat menghambat pertumbuhan tanaman vegetatif dan akan mempercepat proses pertumbuhan generatif. Dan ini tuh berarti ya sahabat tani bakalan terjadi yang namanya melahirkan sebelum usia produktif. Dan kondisi ini bakalan membuat secara fisik tanaman kita tuh menjadi gitu-gitu aja fisiknya ya sahabat tani. Maka disaranin buat Anda dalam menggunakan pestisida golongan azol, misalnya nih difenoconazole atau misalnya propiconazole atau tebuconazole ya misalnya, dan azol-azol lainnya itu hanya pada saat tanaman sudah masuk pada fase generatif, oke? Kemudian pertanyaan yang kedua dari akun Alan The Mechanic. Wah, keren ya sahabat ini namanya Alan The Mechanic. Rolling itu maksudnya apa, Pak? Rolling itu ya sahabat tani asal katanya adalah roll atau gulungan atau putaran ya sahabat tani. Maka rolling itu artinya muter ya sahabat tani. Dan dalam penanaman seperti yang sudah dijelasin Zakaria Sidik pada video yang ini ya sahabat tani, bahwa untuk memutus rantai hama dan penyakit tanaman maka disaranin ya sahabat tani buat melakukan rolling atau disebut juga dengan rotasi tanaman. Dan ini dia ya sahabat tani cuplikan videonya ya sahabat tani, silakan. Ditambah lagi di Indonesia itu iklimnya kan hanya 2 musim aja gitu. Jadi hama dan penyakit itu sangat sulit diputus. Sementara di Jepang ini selain iklimnya 4 musim diputus oleh musim bisa juga diputus dengan rotasi tanam itu. Jadinya benar-benar minim penyakit, hama penyakit di sini. Wah, mantap. Saya rasa untuk teman-teman di Indonesia mungkin setelah nonton video ini boleh nih kita timbulkan kesadaran kita untuk melakukan rotasi tanam gitu. Betul. Rotasi tanam itu banyak banget keuntungannya, diantaranya bisa memutus siklus hama dan penyakit, terus menjaga harga pasar gitu ya, supaya antara supply dengan demand-nya itu seimbang kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari akun Muhammad Mahfudi. Selamat siang Pak, kami dari Lampung. Jamur yang ada pada roti berwarna hijau apakah termasuk trichoderma? Maka itu saya jawab bukan ya sahabat tani, karena itu namanya Aspergillus dan itu mirip banget dengan trichoderma.
Aspergillus itu ya sahabat tani memiliki karakter warnanya hijau. Tetapi bedanya dibandingkan dengan Trichoderma adalah Aspergillus itu adalah kontaminan ya sahabat tani. Dan hal ini ya sahabat tani sudah diteliti oleh Saifuddin pada karya ilmiahnya berjudul Identifikasi Jamur Aspergillus pada Roti Tawar, bahwa dari 4 sampel penelitiannya ternyata jamur kontaminannya adalah 3 jenis Aspergillus, yaitu jamur hijau Aspergillus flavus dan Aspergillus fumigatus, dan juga jamur hitam Aspergillus niger. Tetapi kabar baiknya di dalam bidang pertanian ternyata Aspergillus itu masih ada manfaatnya ya sahabat tani, meskipun tidak seperti Trichoderma yang bisa menghambat pertumbuhan jamur patogen penyebab penyakit pada tanaman kita. Jadi, menurut penelitian Subowo dalam jurnal berjudul Kemampuan Beberapa Jamur Tanah dalam Menguraikan Pestisida, ditemukan hasil bahwa Aspergillus dapat menguraikan pestisida di dalam tanah. Kemudian juga dapat melarutkan fosfat organik dan juga menghasilkan hormon yang disebut dengan IAA atau indol acetic acid, atau bisa juga disebut dengan hormon auksin alami ya sahabat tani. Dan artinya Aspergillus itu tetap dimanfaatkan di bidang pertanian ya sahabat tani, jadi bisa tetap dimanfaatkan. Nah, jelaskan sahabat tani sekarang kalau yang hijau-hijau pada roti itu ternyata bukanlah Trichoderma, oke? Kemudian pertanyaan keempat dari akun Pakoe nyari lo, susah banget sih ngejanya. Pupuk urea 46% nitrogen, sisanya apa pak? Jadi gini ya sahabat tani, ada sebuah video yang menarik menurut saya itu di channel Munandar TV, judulnya Pertanian dan Alfilaha. Di situ disebutin ya sahabat tani bahwa menurut referensi dari Carey Institute of Ecosystem Study disebutkan bahwa kandungan urea yaitu 46% nitrogen, 0,5% moisture, 1% biuret, dan 52% amoniak. Dan mungkin Anda bertanya, kenapa sih harus ada amoniak? Sementara kan kita tahu bahwa yang namanya amoniak itu ketika kita aplikasikan secara terus-menerus bisa bikin tanah pertanian itu mengalami yang namanya degradasi atau penurunan kualitas. Maka jawabannya sahabat tani, karena nitrogen itu merupakan senyawa yang harus diikat dengan senyawa lain supaya bisa dibentuk butiran-butiran dan bisa dijual ya sahabat tani. Nah, mungkin sampai di sini Anda bakalan mikir nih ya sahabat tani, wah bahaya dong kalau kita aplikasikan secara terus-menerus. Maka jawabannya bener banget ya sahabat tani, jika tanpa diimbangi dengan pembenahan tanah. Maka ya sahabat tani, di Jepang menurut Zakaria Siddiq, tanah di sana selalu setiap olah tanah harus ada pemberian kapur dolomit, karena kapur dolomit merupakan salah satu bahan yang dapat menjadi pembenah tanah dan dapat menetralisir racun-racun pada tanah ya sahabat tani. Jadi kalau misalnya Anda kepikiran buat mengaplikasikan pupuk sintesis pada tanaman Anda, maka saran saya sebelum Anda melakukan penanaman, pastikan tanah Anda itu sudah dibenahi menggunakan kapur dolomit, oke? Dan makin bagus lagi ya sahabat tani kalau Anda tambahin macam kompos dan juga pupuk kandang ya sahabat tani. Ingat, pupuk kandang bukan kandang, pupuk, oke? Kemudian pertanyaan kelima dari Puji Lestari. Mohon informasi terkait aturan penggunaan fungisida antrakol. Jangan menggunakan fungisida ini dalam jangka waktu 25 hari sebelum hasil tanaman padi dipanen dan 20 hari untuk tanaman lainnya. Apakah jika aplikasi 7 hari kemudian dipanen berbahaya bagi konsumen? Nah, pertanyaan ini ya sahabat tani terkait dengan yang namanya PHI atau disebut juga dengan pre-harvest interval. Jadi, pre-harvest interval ya sahabat tani adalah suatu ukuran waktu yang harus dilewati aplikasi pestisida sebelum dilakukan pemanenan hasil tanaman. Dan ini tuh mengacu pada yang namanya AD atau singkatan dari Acceptable Daily Intake atau ukuran bahan tambahan yang boleh dikonsumsi ya sahabat tani atau bisa dibilang aman untuk dikonsumsi.
Jadi, suatu pestisida itu ternyata memiliki ukuran pHI sendiri supaya seperti misal ya sahabat tani yang dijelaskan pada fungisida antrakol itu yaitu berapa yang tadi? 25 hari ya sahabat tani. Maka setelah 25 hari setelah aplikasi maka panenan tersebut bisa dikatakan memenuhi ADI atau bisa dikatakan aman buat dikonsumsi. Tapi kan pertanyaannya adalah gimana kalau aplikasi pestisidanya itu 7 hari sebelum panen? Maka artinya ya sahabat tani bisa dibilang tidak sesuai dengan ADI dan berarti gimana? Hasil panenan tersebut bisa dibilang berbahaya buat dikonsumsi, apalagi dikonsumsi maka artinya tidak sesuai ADI dan bisa dikatakan bahwa panenan itu berbahaya untuk dikonsumsi, apalagi dikonsumsi secara terus-menerus. Lalu mungkin yang jadi pertanyaan Anda adalah gimana nih buat kita-kita yang bahkan beberapa hari sebelum panen itu harus nyemprot supaya hasil panenan kita itu tetap bagus. Maka dalam menjawab pertanyaan ini ya sahabat ini sebenarnya itu si malakama, mau dijawab boleh salah gitu loh, mau dijawab enggak ya gimana gitu loh. Tetapi untungnya kita tuh masih punya alternatif buat sahabat tani ya yang sudah saya jelaskan pada video yang ini ya sahabat tani, bahwa pestisida itu ternyata memiliki usia sebelum mengalami hidrolisis atau disebut juga dengan pengurangan daya kendali akibat senyawanya itu terpecah menjadi lebih kecil lagi. Dan antrakol itu ya sahabat tani bahan aktifnya apa? Ayo apa? Propinep ya sahabat tani, dan kodenya itu sama dengan manep dan mancozeb. Maka mari kita lihat ya sahabat tani tabelnya. Ting. Nah, di sini ya sahabat tani terlihat ketika pengaplikasian fungisida ber-pH 5, maka dia akan terhidrolisis selama 20 hari dan benar aja kan? Makanya salah satunya yaitu fungisida antrakol yang punya bahan aktif itu tidak dianjurkan dipanen sebelum 20 hari. Lalu alternatifnya apa? Alternatifnya sahabat tani adalah buatlah larutan ber-pH 7, kalau perlu lebih tinggi lagi ya sahabat tani, maka pestisidanya tersebut bakalan terhidrolisis selama berapa? 17 jam ya sahabat tani. Dan untuk membuat pH larutannya naik, maka Anda bisa tambahkan namanya pH up ya sahabat tani, atau juga bisa tambahkan kalsium sambil kenaikannya tuh diukur ya sahabat tani menggunakan pH meter larutan, oke? Dan ini catatan ya sahabat tani, informasi ini hanya untuk keperluan pengecualian aja ya sahabat tani, karena saya yakin deh setelah saya bilang begini pasti bakalan ada pihak-pihak tertentu yang bilang ini PPL ini menyesatkan katanya. Maka saya bilang itu semua saya kembalikan lagi daripada Anda ya sahabat tani. Karena memang tujuan saya di sini adalah untuk menyederhanakan sesuatu ya sahabat tani, membantu Anda mempermudah yang tadinya sulit. Maka saya kembalikan lagi deh semuanya pada Anda. Silakan Anda lakukan sesuai dengan hati nurani Anda ya sahabat tani, oke? Dan pertanyaan ke-6 dari Bapak Ketot Giri. Selamat pagi Bang, saya kebetulan punya pH tester untuk larutan dan untuk tanah belum punya. Kalau mau uji pH tanah, boleh nggak tanah sawah diencerkan dengan air, terus kita ukur pH-nya dengan pengukur pH larutan? Maka menjawab pertanyaan ini tuh saya bilang nggak bisa ya sahabat tani. Karena apa coba? Karena yang Anda ukur itu adalah campuran antara pH tanah dan juga pH air. Makanya ini dari saya sahabat tani, nggak tahu yang lain bilang kalau pengukuran tanah menggunakan kertas lakmus dengan cara tanahnya tuh dimasukin ke dalam air ya sahabat tani, kemudian diaduk-aduk. Maka saya bilang pengukurannya itu nggak akurat ya sahabat tani, karena yang Anda ukur itu adalah campuran antara pH tanah dengan pH air. Kecuali Anda ngukurnya itu menggunakan pH meter airnya itu saat sawah Anda tuh agak becek dan Anda tancepin pH meter airnya itu pada tanah ya sahabat tani. Nah itu bisa, karena air becekannya itu murni dari air sawah, bukan air tambahan yang bisa aja ya sahabat tani pH-nya itu tinggi duluan.
Dan begitu juga dengan lakmus ya sahabat tani. Itu kecuali Anda tancepin lakmusnya itu duluan ke tanah. Dan ketika terjadi perubahan warna sesuai dengan panduan pada lakmus ya sahabat tani, maka itu jauh lebih akurat hasilnya dibandingkan dengan Anda bawa tanahnya, kemudian Anda campur ke air, kemudian aduk-aduk, kemudian tancepin lakmus. Kemudian itu saya bilang nggak akurat. Karena apa? Karena itu udah campuran antara tanah dan juga air ya sahabat tani. Jadi buat Bapak Ketot Giri, saran saya itu gunakanlah alat sebagaimana peruntukannya. Jika memang Anda ingin hemat, maka saran saya nih, ajaklah teman Anda buat beli pH meter tanah. Jadi nanti pakainya tuh gantian. Ketika misalnya dia mau pakai pH meter air, maka pinjam punya Anda. Dan juga Anda mau misalnya mengukur pH tanah, maka Anda pinjam punya dia. Itu alternatifnya jauh lebih hemat daripada Anda punya kedua-duanya, oke? Nah, segitu dulu ya sahabat tani Q&A episode 2 dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, amin. Nah, gimana? Q&A lanjut? Kalau Q&A lanjut ya sahabat tani, maka pertanyaan-pertanyaan lainnya itu akan saya buatkan pada episode yang ketiga ya sahabat tani. Dan sekali lagi sebagai tanda Anda mendukung channel ini, buat Anda yang belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dulu dan juga aktifkan juga loncengnya dan juga bagikan sebanyak-banyaknya supaya makin berkah lagi dan juga makin banyak yang dapat manfaatnya ya sahabat tani, oke? Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani Cerdas, Pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.